Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Relation Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya ini adalah sebuah video pick a card atau pilih kartu impromptu yang aku pengen buat tiba-tiba. Dan sama seperti apa yang sudah kamu baca di judulnya, kita akan cari tahu kira-kira apa kejutan yang akan datang dalam hidup teman-teman dalam waktu dekat. Waktu itu tentatif ya, dan video ini juga sifatnya timeless. Semoga video ini bisa muncul tepat memang ketika kamu sedang butuh pesan di video ini. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti nanti kalau kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu, gak apa-apa. Mungkin pesan dari video ini memang bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan follow akun sosial media lain dari Relation Business seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke. Di depan mata kalian, aku pakai alat bantu kali ini photocard membernya Astro lagi, karena aku punya banyak photocard Astro dan aku aroha dari lama. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau photocardnya Sanha Yun Sanha Astro yang ini, atau opsi nomor 2 photocardnya Sanha Yun Sanha yang ini, atau nomor 3 photocardnya Sanha yang ini. Kita akan cari tahu kira-kira apa kejutan yang mungkin akan datang ke dalam hidup teman-teman dalam waktu dekat. Kita akan live shuffling aja ya, atau secara langsung kita akan kocok kartunya. Take your time, aku minum dulu sebelum kita mulai. Teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1, 2, dan 3. Kalau misal teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Kita akan cari tahu, yang lainnya disingkirkan dulu. Kira-kira apa kejutan yang akan datang dalam hidup teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, apa kejutan yang mungkin akan datang dalam hidup teman-teman? Oke. Temperance, Judgment. Aku rasa ini sebetulnya bukan kejutan banget sih. Lebih ke harapan atau jawaban dari doa yang kamu sudah sangat harapkan, itu akan datang. Jawaban dari kegelisahan kamu itu akan datang. Bottom of the deck ada Seven of Cups. Mungkin saat ini teman-teman yang nonton video ini kamu lagi ngerasa galau atau kamu ngerasa bimbang tentang hubungan, tentang suatu hubungan, entah itu hubungan asmara, hubungan platonik. Kamu lagi mempertanyakan kira-kira orang ini tepat nggak ya buat kamu, atau hubungan ini baik gak ya buat kamu, atau orang yang lagi deket sama kamu tuh bisa kamu percaya atau tidak, rekan kerja kamu itu bisa kamu percaya atau tidak, orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh niatnya baik atau tulus sama kamu atau tidak.
Aku mendengar kata now I finally know. Akhirnya aku tahu. Oke, banyak juga oracle cardnya. Ada Gemini, lalu ada Square, Capricorn, dan Leo. Mungkin ada di antara kalian yang punya zodiak antara Gemini, Capricorn, Gemini, Leo, Capricorn, atau di birth kamu memang banyak kuat elemen Mercury, Saturn, lalu Sun, atau banyak unsur atau sign Leo, Capricorn, dan Gemini itu dominan di birth kamu. Aku nggak bisa bilang ini akan jadi dalam bentuk kejutan yang akan datang atau yang benar-benar surprise buat kamu. Walaupun tema dan niatku ini memang ingin mencari tahu, membantu kamu cari tahu kira-kira apa kejutan yang akan datang dalam hidup kamu. Tapi apa yang akan terjadi dalam hidup kamu tuh lebih ke sesuatu hal yang udah kamu tunggu atau sesuatu hal yang udah kamu antisipasi. Lucunya adalah, aku tahu di sesi nomor 1 ini, readingan nomor 1 ini, bottom of the deck kita lihat, kartu paling bawahnya ada Sagittarius. Atau Optimism, Explanation, and Freedom. Aku bilang kan tadi, lucunya adalah, aku tahu saat aku reading sesi kalian, buat pile nomor 1 ini atau opsi nomor 1, aku harus pause dulu videonya, pasti aku akan pause. Karena sebetulnya saat aku rekam ini tuh aku lagi GoFoodin makan malam aku lagi pesan makan malam online. Dan aku tahu bakalan dateng gitu lah. Dan bener, barusan aku sempat pause dulu sebentar karena makanannya tiba. Dan itu vibes yang aku rasain dari energi kalian. It's not entirely a surprise though. Ini nggak benar-benar 100% surprise buat kamu karena kamu sudah mengantisipasi ini. You've seen it coming. Maybe you felt it coming. Mungkin kamu udah mengantisipasi ini dan kamu sudah mengharapkan itu buat datang. Kamu sudah duga-duga itu buat datang. Kamu sudah tebak kalau ya udah itu bakal kejadian. Dan ini adalah jawaban dari doa-doa kamu. Lebih ke semesta akan punya caranya untuk menunjukkan, terutama ini terkait lingkungan atau orang-orang sekitar kamu tuh beneran baik atau enggak. Atau pasangan kamu tuh beneran tulus sayang sama kamu atau tidak. Orang-orang sekitar kamu tuh beneran suportif sama kamu atau tidak. Dan apa yang kamu jalani itu sudah tepat atau on the right track atau tidak. Kamu sudah melakukan hal yang tepat atau tidak? Aku sambil buka botol, buka sedotan. Tidak. Mungkin akan terasa seperti kejutan karena oke, kamu sudah mengharapkan ini. Mungkin kamu juga sudah mengharapkan ini untuk terjadi lebih cepat. Kamu sudah mengharapkan doamu terjawab lebih cepat, tapi tiba-tiba timingnya nggak kamu duga. Tapi tiba-tiba timingnya sekarang. Tapi tiba-tiba Tuhan ngasih taunya sekarang gitu lah. Banyak di antara kalian yang mungkin juga sudah sangat mengharapkan entah itu hubungan asmara yang lebih sehat atau aku rasa this is strongly related to relationship sih. Buat teman-teman yang punya nomor 1, ini erat kaitan dengan relationship atau dengan hubungan sih. Entah kamu memang sudah sangat mengharapkan kehadiran jodoh, cinta sejati, atau pasangan, atau kamu sudah mengharapkan teman-teman yang lebih baik, lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih suportif. Dan ya akhirnya mereka datang. Akhirnya koneksi dan lingkungan yang lebih sehat ini datang. Aku mau cerita sedikit.
Vibes ini jujur ngingetin aku sama vibes ketika aku bertumbuh sampai akhirnya mungkin ketika aku berumur 20. Wait a second. Sekitar 25 kali ya. Ketika aku berumur 25 tahun akhirnya. Dan dari kecil tuh aku bisa bilang aku punya teman tuh selalu gonta-ganti. Bahkan beberapa kali aku juga dibully. Gak tahu alasannya, gak jelas. Sampai akhirnya aku berpikir kayak, aku tuh bisa gak sih punya temen? Aku tuh worthy gak sih punya temen? Aku bisa gak sih mendapatkan hubungan yang lebih sehat? Aku mempertanyakan values aku dan kualitas aku, bahkan hak aku untuk mendapatkan hubungan dan lingkungan yang lebih sehat. Lingkungan pertemanan terutama. Ada masanya aku pengen nyerah dan ada masanya aku ngerasa kayak ya udah deh, kayaknya nggak ada yang mau jadi temen gue. Tapi mulai sejak aku berumur 25 tahun itu setelah aku fokus healing ya, setelah aku fokus healing dan memperbaiki mindsetku, aku fokus juga sama Delusion Prestige, aku fokus sama diriku sendiri. Setelah itu pelan-pelan ketika aku juga sudah lebih siap, tiba-tiba Tuhan mengirimkan, aku bisa bilang koneksi dan hubungan yang lebih sehat. Atau koneksi dan hubungan yang lebih membahagiakan. Orang-orang yang lebih bisa ngertiin aku. Dan sejak saat itu aku sadar, oh mungkin versi aku yang dulu, versi aku yang lebih mudah, kalau aku dikasih hubungan yang progresif, dikasih hubungan pertemanan yang progresif dan hubungan pertemanan yang sehat, aku gak akan bisa jaga itu. Mungkin aku malah bakalan baperan, atau aku bakalan emosian, dan aku bakalan nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang seharusnya sudah menjadi milik aku, gitu. Mungkin teman-teman yang memang lagi ada harapan, ada keinginan yang memang mau kamu capai, tapi kemarin-kemarin kamu nggak dapet, ya karena kemarin-kemarin kamu belum siap. Dan kamu tuh dimanapun fase atau titik kamu berada saat ini, aku rasa Tuhan yang semesta lagi melihat, lagi menguji kelayakan kamu, lagi nguji, ini orang udah pantas belum? Ini orang udah worthy belum? Udah qualified belum buat dapetin apa yang dia mau? Something about connection, something about environments. Aku rasa lingkungan pertemanan kamu atau lingkungan sekitar kamu juga akan berubah dalam waktu dekat. Ini good way, dalam cara yang bagus, dalam cara yang positif. Dia mau kembali aku menghilang, tapi aku benar-benar merasakan bahkan kalaupun misalnya kamu harus kehilangan, ibaratnya kamu harus merelakan apapun ya, orang dari masa lalu mungkin, atau kerjaan lama, lingkungan kerja lama, atau kamu harus merelakan lingkungan pertemanan yang toksik, atau apapun yang perlu kamu relakan, you're not gonna regret letting them go. Kamu gak akan menyesal merelakan itu, karena akhirnya kamu sadar kayak yaudah, aku yang sekarang gak butuh itu. Dulu aku pernah nangis karena aku sempat dibully, beberapa kali dibully, dan aku pikir pelaku yang ngebully aku itu adalah orang-orang yang bisa aku percaya. Tapi seiring waktu aku sadar, enggak sih, aku yang sekarang, aku gak pengen temenan sama mereka. Aku pikir mereka teman, tapi bukan. Nah, kayak gitu. There will be like some kind of realizations, dimana kamu akhirnya sadar, what you thought you wanted, it's not exactly what you wanted. It's not exactly what you needed bahkan. Apa yang kamu pikir kamu mau, ternyata bukan apa yang kamu butuhkan. Dan tiba-tiba baterai kamera cadanganku jatuh. Mendadak banget, out of the blue, out of nowhere. Tiba-tiba baterai kameraku jatuh. Nah, ya mungkin akan ada fakta, akan ada kebenaran yang entah itu menyakitkan atau mengejutkan yang terjadi, dan kamu dengar fakta dan kebenaran itu.
Tapi somehow fakta dan kebenarannya itu juga udah kamu prediksi, udah bisa kamu duga gitu loh, udah kamu tebak. Dan kamu nggak akan, aku beneran ngerasa teman-teman tuh malah akan ngerasa kayak, oh ya udah, I knew it, I feel it coming, I see it coming, it's okay, gitu. Dan apapun yang terjadi, malah apapun fakta, apapun kebenaran yang akan terjadi dan akan terungkap, itu malah bikin kamu jadi lebih percaya diri. Itu malah bikin kamu jadi lebih tegas dan lebih konsisten. Jadi lebih tahu arahan hidup kamu mau dibawa kemana. Karena aku benar-benar ngerasa teman-teman yang pilih nomor 1 tuh, you felt it coming. You felt it coming, for real. Kamu tuh udah ngerasa, ya udah deh. Kalau emang perlu kejadian, ya udah. Kalau emang itu harus kejadian sedemikian rupa, ya udah, aku akan legowo. And this is nice. This is nice, actually. This is nice. Buat aku ini adalah titik kedewasaan yang mungkin teman-teman yang pilih nomor 1 juga, kamu sadar kamu nggak mau lagi memaksakan apapun yang udah nggak bisa kamu paksain. Dan ini dewasa loh. Ini dewasa loh. Kedewasaan kamu, kesiapan kamu, mungkin kesiapan mental kamu, kesiapan emosional kamu, itu yang akhirnya malah aku bisa bilang membukakan gerbang untuk lebih banyak kebahagiaan, untuk lebih banyak rezeki, dan untuk lebih banyak hal-hal yang lebih selaras dan lebih sepadan buat kamu. Oh ya, kamu pernah dengar nggak? Ada satu quote, ada satu pepatah yang aku suka banget. Dan quote itu bilang, apapun yang selaras dan apapun yang sepadan pasti akan saling menemukan. Apapun yang selaras dan apapun yang sepadan pasti akan saling menemukan. Dan mungkin teman-teman yang pilih opsi nomor 1 ini, kamu tuh kamu udah siap. Aku nggak bisa bilang teman-teman yang pilih, mungkin kalian bisa disebut sebagai Superman atau Superwoman. Kalian bisa dibilang sangat kuat, sangat hebat, sangat tangguh, karena mungkin kamu memang sudah melewati banyak asam garam kehidupan, dan itu bikin kamu jadi ngerasa kayak, oh ya udah, whatever happens. Apapun yang akan terjadi, aku ikhlas. Dan keikhlasan kamu yang akan buka pintu rezeki. I'm happy for you guys. Ini benar-benar ada kaitan dengan when one door closes, another one opens. Kejutan ini bisa jadi dalam bentuk sekolah atau studi, kamu dapat informasi atau berita bagus tentang studi kamu, atau nilaimu bagus, atau karirmu naik jabatan, atau kamu akhirnya dapat pujian atas kerja keras kamu, atau orang akhirnya melihat kalau kamu punya kualitas dan mungkin kamu bisa dapat pujian, atau kejutan ini bisa datang dalam bentuk koneksi atau hubungan yang lebih sehat. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Gak kerasa udah 13 menit lebih sih ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pilih nomor 1, karena nomor 1 sudah. Dan aku rasa apapun yang terjadi ini akan sangat-sangat membuat kamu jadi lebih percaya diri. Bahkan jadi lebih percaya kalau rencana Tuhan dan waktu Tuhan tuh pasti jadi yang terbaik. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut
Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Oke. Nomor 2. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kejutan apa yang akan datang dalam hidup teman-teman? Why kan ada rencana traveling nggak? Karena aku dengar kata traveling. Travel. Tapi ada the lovers reverse nih di sini. Mungkin ada jeda atau ada delays dulu. Oke. Ada Six of Wands reverse. Hati-hati dengan argumentasi dengan teman atau rekan kerja kamu, atau argumentasi dengan orang sekitar kamu yang sebetulnya ini argumentasi sepele sih. Tapi kalau misalnya kamu nggak berhati-hati, malah argumentasinya bisa jadi besar. Ada self shuffle, main. Lucu banget. Tiba-tiba ada suara anjing. Bottom of deck ada devil sih, ego. Oke. Aku mau cerita sedikit. Di tahun 2019 kalau nggak salah, aku dan 2 sahabatku itu ada traveling. Aku dan 2 sahabatku ada traveling ke Jogja. Dan saat kita jalan di awal kita naik kereta, tapi sempat beda gerbong. Ada satu temanku yang kita satu gerbong, dan yang satunya lagi tuh beda gerbong karena dia mesen duluan, sedang mesen tiket duluan. Aku lupa deh jenis-jenis urutan kereta tuh, kalau nggak salah ada yang eksekutif, ekonomi, dan segala macam kan. Tapi karena kita miskomunikasi ya. Yang awalnya kita pikir kita miskomunikasi, beda jadwal, atau bahkan kita miskomunikasi, kita kira kita beda kereta, beda. Itu nggak pertama kali aku naik kereta jarak jauh sih di Indo, tapi itu benar-benar pertama kali aku naik kereta for the sake of traveling with my friends, untuk jalan sama temanku. Yang benar-benar kayak ya udah kita jalan dengan segala keimpulsifan, beli tiket H-3 kalau nggak salah, karena aku kira aku sama temanku tuh mau nyusul temanku yang udah beli tiket duluan. Dan ternyata kita satu kereta, tapi beda gerbong gitu. Di awal, aku ingat satu temanku tuh sempat bete karena kita nggak bareng-bareng bertiga. Kalau aku nggak salah ya, aku dan temanku tuh eksekutif, yang satunya lagi beda gerbong. Dan aku sama temanku juga ternyata kita kira kita samping-sampingan, tapi ternyata tidak. Kalau nggak salah waktu itu bangkuku tuh agak depan dan temanku tuh agak belakang. Temanku yang satu gerbong. Dan temanku tuh sempat bete kayak, kita dari awal aja rencananya udah nggak sejalan nih. Tapi aku ingat aku bilang ke temanku kayak, ya udahlah, jalan dulu aja. Toh kita tetap satu gerbong, kita tetap bisa chattingan di WhatsApp group, kita masih bareng gitu loh. Temanku maunya kita berderet gitu duduknya, atau depan belakang, jadi seru. Nah, miskomunikasi sepele yang seperti itu yang aku rasa perlu kamu hindari. Entah miskomunikasi dengan pasangan atau miskomunikasi dengan teman. I don't know why I really feel like sharing that story. Aku pengen sharing cerita travel ke Jogja itu soalnya. Aku nggak tahu kenapa. Tapi di travel itu, saat aku lagi traveling sama temanku itu, banyak banget fakta, banyak banget kebenaran yang terbuka. Akhirnya kita bertiga saling sharing, kita sempat di malam pertama
di first day of our travel, first day of our trip. Di hari pertama kita jalan-jalan itu, malamnya tuh aku sama temanku kita kayak pesan makanan, atau kalau nggak salah kita sempat beli makanan dulu, terus kita di hotel malam-malam ngobrol sampai malam. Dan di hari pertama tuh kita nangis bareng, karena di situ akhirnya banyak fakta dan kebenaran terbuka tentang cerita hidup kita masing-masing. Seberapa jauh kita sudah berproses, seberapa jauh kita sudah berjalan, seberapa jauh kita sudah bareng-bareng. Karena aku sama teman-temanku ini kalau nggak salah udah kenal dari 2011 mungkin, atau 2010. Kita udah kenal lama banget. Tapi walaupun udah kenal belasan tahun, kita baru benar-benar udah kenal lama gitu ya. Kita baru benar-benar bisa traveling bareng itu di 2019 atau 2019 sebelum pandemi. Dan di situ kita benar-benar nangis malam pertama. Yang akhirnya aku menceritakan progresku, temanku menceritakan progres dia, dan yang satu lagi pun menceritakan progres dia juga. Di hari itu kita ngerasa kayak macam-macam, nano-nano rasanya. Kayak karena kita tuh beda kampus, kita bertiga beda kampus saat itu. Jadi kayak kita kenal masing-masing, kita punya grup chat kita sendiri, tapi kita jarang komunikasi. Dan kita juga jarang ngobrol tentang banyak hal. Jadi kalau ketemu, sekalinya ketemu ya namanya teman lama ya. Itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Ada fakta, ada kebenaran yang akan terbuka, yang mungkin akan membuat kamu ngerasa kayak, oh aku pikir nggak kayak gitu. Ada 11 house. It's really about dreams. It's really about friendship. Dan saat itu, malam itu akhirnya aku sama temanku malah aku merasa kita bonding aja lebih kuat. Kita sharing tentang mimpi-mimpi kita sharing tentang harapan kita sharing tentang cancer, kita sharing tentang cerita keluarga, kita sharing tentang banyak hal. 10 house. Aku diam bukan berarti aku menghilang. Dan aku sadar nih, nomor 2 tuh nggak langsung kayak tek spontan aku receive download, aku dapat pesannya buat kalian. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 2 tuh kayak bertahap, kejutannya terjadi secara bertahap. Ada banyak fakta dan kebenaran yang mungkin terbuka tentang hubungan keluarga kamu, hubungan rumah kamu, hubungan kamu mungkin dengan mother figure atau sosok ibu kamu, atau bahkan fakta dan kebenaran tentang ya teman-teman kamu aslinya gimana, atau mereka tulus gak berteman sama kamu, atau lingkungan pertemanan kamu, orang sekitar kamu tulus atau enggak. Dan entah kenapa aku ngerasa beberapa di antara kalian mungkin ada yang dapat kejutan dalam bentuk pregnancy atau kehamilan. Jadi kalau misalnya itu bukan suatu hal yang kamu rencanakan atau bukan suatu hal yang kamu harapkan, you know how to prevent it. Kamu tahu gimana cara untuk menghindarinya. Tapi banyak di antara kalian yang kejutan tuh macam-macam. Mungkin banyak yang pilih nomor 2 juga. Mungkin kamu bakalan traveling sama temen kamu, atau kamu traveling sama orang-orang yang kamu percaya. Dan dalam proses traveling itu, dalam proses jalan-jalan itu, ada banyak fakta dan ada banyak kebenaran terbuka. Yang mungkin fakta dan kebenaran ini juga ada kaitan dengan apa makna keluarga, apa makna karir, apa makna uang, apa makna koneksi, apa makna kerjaan, apa makna hubungan sehat, dan mana mimpi yang mungkin masih bisa kamu perjuangkan dan mana yang tidak. Because I feel humility. Aku benar-benar ngerasa ada energi seperti kerendahan hati di sini, which is good. It's not a bad thing. Ini bukan suatu hal yang negatif.
Malah aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini, kalian akan belajar banyak tentang makna kerendahan hati, makna humility, makna kekuatan, makna kerendahan hati. Makna kalau misalnya kamu sadar kamu gak bisa hidup sendirian. Dan kamu sadar kalau dalam prosesmu memperjuangkan mimpi, memperjuangkan harapan, kamu butuh dibantu oleh orang-orang yang memang sevisi, semisi, sejalan sama kamu. Dan orang-orang ini juga orang-orang yang tulus mau ngeliat kamu sukses. Bukan orang-orang yang ibaratnya cuma mau enaknya aja pas kamu sukses, tapi pas kamu lagi di bawah mereka ninggalin kamu gitu. No. Aku dapat vision kembali saat malam itu. Malam hari pertama aku traveling sama teman-temanku, dan kita cerita banyak tentang banyak hal, dan kita terbuka tentang banyak hal. Kita terbuka tentang kelemahan kita, kekurangan kita, harapan kita, mimpi kita, yang bahkan mungkin nggak semua orang, nggak banyak orang sebelumnya tahu tentang itu. Tapi aku dan temanku tuh benar-benar kayak we were being raw, we were being honest, we were being open, and I feel like we're meant to be there, so we could be fragile, so we could accept each other just the way we are. Kita dikumpulkan di satu detik itu, kita dikumpulkan di satu momen itu, supaya kita bisa menghargai penerimaan. Dan itu di malam itu sih aku ngerasa aku makin sayang sih sama teman-temanku. Dan itu juga yang mungkin akan kalian rasakan. Kamu akan melihat kelebihan dan kelemahan kamu sendiri. Mungkin kamu akan juga melihat kelebihan dan kelemahan orang-orang sekitar kamu. Dan kamu akan melihat, oh nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Aku nggak bisa hidup sendirian. Mungkin kalau di antara kalian ada yang pernah terjebak dalam toxic relationship atau hubungan yang beracun, aku rasa kejutan yang akan datang juga bisa dalam bentuk ya hubungan yang akan datang atau koneksi yang akan datang dalam hidup kamu, ya hubungan yang lebih sehat. Kalau kamu merasa kamu sempat terjebak dalam karir yang merugikan kamu, mungkin kamu akan ditawari kerjaan atau kamu dapat kerjaan baru, potensi atau kesempatan buat bekerja di tempat yang lebih baik dari teman-teman kamu. Aku nggak tahu kenapa aku terpanggil buat ngomong gini, tapi kejutan yang akan datang itu juga mungkin bisa jadi dalam bentuk kamu pindah rumah, kamu pindah tempat tinggal, atau kamu merenovasi rumah kamu, memperbaiki rumah kamu dalam cara apapun. Tapi satu hal yang aku rasakan kuat adalah kalian yang pilih nomor 1 tuh jadi lebih visioner, jadi lebih berani berharap. Tapi harapan kamu juga berlandaskan pada hal-hal yang sifatnya realistis. Bukan lagi harapan yang mungkin hanya berlandaskan pada ego, nafsu, gengsi, atau bahkan obsesi. Kamu akan lebih berani untuk, okay, I know I have to be strong now, I have to be realistic, I have to pursue what I want, I have to pursue what I desire, and I have to be strict lovingly for myself, my life. Konsep diri dan pemahaman akan diri yang mendalam itu juga bisa jadi kejutan buat kamu. Dimana mungkin akan ada kejadian-kejadian atau akumulasi kejadian yang bikin kamu ngerasa jadi lebih kenal sama dirimu sendiri,
dan lebih tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu harapkan. Saat itu teman-teman mungkin saat itu akhirnya sadar, atau kamu disadarkan oleh orang sekitar kamu tentang apa harapan kamu, apa mimpi kamu, apa keinginan kamu, apa kelemahan kamu. Mungkin kamu juga bisa jadi ajak orang atau ajak temen, atau kamu konsultasi ke psikolog, psikiater buat cari tahu kekuatan dan kelemahan kamu, atau kamu cek sama mentor, atau bahkan kamu cek sama dirimu sendiri. Kamu evaluasi dirimu sendiri untuk menggali apa kekuatan dan kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Dan fakta yang terbuka tentang dirimu atau tentang orang sekitarmu ini yang akhirnya menyadarkan kamu kalau okay, I have to get better if I want my life to be better. Oke, aku harus memperbaiki diri kalau aku ingin kualitas hidupku juga membaik. Oke, this is nice. Satu kata yang aku dengar barusan, satu kalimat yang aku dengar barusan adalah berdamai dengan diri sendiri. Dan kejutan yang akan datang dalam hidup kamu itu bisa jadi dalam bentuk kamu akhirnya memberanikan diri buat berdamai dengan dirimu sendiri, terlepas dari apapun luka atau trauma yang pernah kamu jalani atau pernah kamu lewati. This is beautiful. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau photocardnya Sanha yang ini. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi photocard Sanha yang nomor 3. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi photocardnya Sanha yang ini, kita akan cari tahu kira-kira apa kejutan yang akan datang dalam hidup teman-teman. King of Cups langsung. Romance. Kayaknya teman-teman yang jomblo bakalan ada yang nembak kamu nih. Atau ada yang gebet kamu. Two of Pentacles. Responsibility. Why do I get this? Three of Cups. Nice. Ini di 3 file ya. Aku nggak tahu ada apa dengan tema atau segala hal terkait friendship dan connections. The world. Tapi 3-3-nya tuh ada pesan tentang teman. Strength. Bottom of the deck-nya strength. Reverse. Di 3-3-nya itu ada pesan tentang teman. Ada suatu hal yang mungkin akan terjadi atau bahkan mungkin sedang terjadi dalam hidup kamu yang mungkin sempat bikin kamu ngerasa kayak aku tuh dikelilingi dengan teman atau dikelilingi dengan lingkungan yang baik gak sih? Entah kalian pernah mengalami fase dikhianati, atau kamu pernah mengalami fase dijahatin ya sama teman kamu dikecewakan sama teman kamu. Tapi 3-3-nya tuh ada pesan yang sama, di mana akhirnya kamu akan lihat mana teman yang benar-benar teman dan mana yang bukan. Dan aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini, selain tadi aku bilang ini ada kaitan dengan romance sih, mungkin banyak yang pilih nomor 3 karena kejutannya tuh terbagi-bagi gitu loh, vibes-nya kebagi-bagi. But this is strongly related to friends juga. Mungkin ada yang tertarik buat jalan-jalan kah, atau traveling sama teman, atau tertarik buat hangout, ngobrol, sharing, nonton, atau melakukan hobi kamu yang dilakukan sama teman kamu. Vibes ini ngingetin aku mau cerita singkat. Vibes ini ngingetin aku sama tahun lalu. Aku suka basket. Selain ice skating, kalau kalian ngikutin aku di Instagram, aku suka sharing tentang ice skating dan basket. Tapi aku suka basket. Aku suka nonton basket, dan kalau dibilang aku bisa main ala kadarnya, tapi aku suka basket. Dan aku punya
dua sahabat dari sedikit sahabat dekatku yang memang suka basket juga. Memang mereka juga antusias sama basket. Dan tahun lalu saat IBL itu kompetisi basketnya Indo, kalau kalian tahu atau kalian nggak tahu. Dan saat IBL menjelang final, semifinal, itu ada pertandingan di Jakarta, area Jakarta Utara. Dan aku sama temanku tuh impulsif banget. Kita beberapa kali nonton. Ada temanku yang tinggal di luar kota yang bahkan yaudah yuk nonton aja. Ada temanku yang lagi sibuk banget juga meluangkan waktu buat nonton. Dan aku ngerasa setelah kita nonton dan impulsif itu, walaupun impulsif ya, kita malah semakin dekat. Kita malah banyak yang bisa kita diskusiin dan sharing bareng gitu loh. Dan pemahaman atau persepsi kita juga banyak berubah setelah beberapa tahun aku nggak nonton basket lagi, dan setelah beberapa tahun temanku juga nggak ngikutin basket lagi gitu. Padahal dulu aku sempat ikut DBL, kalau kalian tahu. Dan vibes-nya seperti itu. Vibes buat teman-teman yang pilih nomor 3 tuh seperti itu. Aku rasa akan ada mungkin kejutannya adalah bentuk kayak sudden plans atau sudden ideas buat meet up atau jalan atau nongkrong atau ketemu temanmu, dan saat kamu ketemu itu tuh kamu benar-benar ngerasa kayak recharge, kamu benar-benar ngerasa kayak terbaharui gitu loh, ngerasa termotivasi. Karena aku ingat hari itu saat aku jalan sama temanku, kita jalan seharian. Kita nunggu jadwal, nunggu open gate buat nonton basket, dan setelah itu kita masih nongkrong lagi. Kita nongkrong, dan setelah kita nongkrong buat nunggu itu, kita malamnya kita masih ketemu lagi. Seharian aku bareng-bareng sama temenku. Seharian aku bareng-bareng, dan seharian itu seru aja. Seharian itu kita juga banyak sharing banyak hal. Dan itu akan terjadi sih dalam hidup teman-teman, aku rasa. Dimana mungkin kamu akan for some of you akan travel. Beberapa di antara kalian aku rasa ini ada kaitan dengan traveling. Beberapa di antara kalian mungkin ini juga ada kaitan dengan rencana jalan-jalan atau rencana staycation atau rencana sleepover ya, bareng sama teman-teman yang akhirnya bikin kamu ngerasa kayak, kenapa nggak dari dulu-dulu ya kita ngelakuin ini ya? Kenapa nggak dari dulu-dulu ya kita coba ini ya? Aku nggak tahu kenapa buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, I sense insecurity here. Kalian kenapa sayang? Aku ngerasa ada rasa insecure di sini. Pisces. Mungkin ada di antara kalian yang punya zodiak Pisces atau Sun Moon Rising kamu Pisces. 9 house 9. Atau di bercak kamu tuh elemen Pisces atau elemen Chiron. Bottom of deck-nya Mercury. Jujur aku nggak duga ini bisa agak berat ya pesan kalian, karena niatku tuh bikin fun reading. Cuman buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, aku ngerasa kalian tuh mungkin ada sesuatu hal tentang dirimu yang mungkin bikin kamu ngerasa insecure atau bikin kamu ngerasa minder. Tapi kejutannya adalah akan ada kejadian yang bikin kamu ngerasa kayak, enggak lah, nggak perlu diminderin. Mungkin teman-teman minder karena kamu ngerasa mungkin aku nggak menghina kalian jelek, tapi
Mungkin kamu ngerasa kamu paling jelek, atau kamu di ugly duckling dibanding orang-orang atau teman-teman sekitar kamu, atau kamu ngerasa, kak, tapi orang-orang sekitarku pada putih, pada cakep, pada langsing, sedangkan aku gendut, atau mereka pada kaya, sedangkan aku ya begini-begini aja kak. Mereka pada famous, sedangkan aku begini-begini aja kak. Ada sesuatu hal yang mungkin bikin kamu ngerasa kayak minder. Bisa jadi ini disebabkan oleh luka atau trauma dari masa lalu kamu juga sih. Kamu mungkin punya trauma kurang menyenangkan di masa lalu kamu yang bikin kamu jadi kayak minderan tentang pertemanan, atau minderan tentang karir, atau minderan tentang cinta. Karena tadi aku bilang kan, beberapa di antara kalian mungkin juga akan ada yang dapat kayak semacam confession atau pengakuan cinta. Mungkin ada orang yang ngegebet kamu, atau ada orang yang menyatakan perasaan cintanya ke kamu. Mungkin ini adalah pengagum rahasia kamu, yang dia datang juga di saat yang gak kamu duga-duga. Karena tiba-tiba aku mendengar lagu, jujur aku gak tahu ini lagu siapa, tapi lagunya liriknya, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Lagu siapa sih? Tolong dong kalau kalian yang pilih nomor 3 dan kamu tahu itu lagu siapa, tolong komen di bawah ini. Maafkan suaraku, tapi ya, ada loh aku rasa. Ini teman-teman yang pilih nomor 3 juga mungkin adalah orang-orang yang udah lama jomblo, atau kamu udah lama menanti jodoh, menanti cinta sejati, dan orangnya akan datang. Dan kamu juga mungkin ada di antara kalian yang bahkan saking kamu sibuk nih, mungkin kamu sibuk pacaran, atau kamu sibuk dating, atau kamu sibuk memperkuat bonding atau koneksi kamu sama teman-teman kamu, sama sahabat kamu. Banyak di antara kalian yang mungkin bahkan perlu menyesuaikan waktu dengan kerjaan atau karir. Sangat mungkin kamu mungkin jadi ada yang ngerjain double job atau kerjaan sampingan, dan kerjaanmu mungkin bikin kamu sibuk. Dari tadi ada suara anjing, dan di sini ada anjing. Tiba-tiba aku mikir, tiba-tiba aku dapat feeling, mungkin kejutannya adalah kamu tiba-tiba tertarik buat piara binatang, yang mungkin kemarin-kemarin kamu takut buat piara binatang, atau kamu punya trauma tentang binatang. Oh my god, aku mau cerita satu hal. Tahun lalu, di saat aku tuh lagi sibuk-sibuk tertarik dengan basket ya, tiba-tiba aku disamperin, orang tua aku awalnya disamperin sama satu stray cat, disamperin sama salah satu kucing liar sebetulnya, yang mamanya dia mama kucing melahirkan di dekat rumahku, di dekat rumah orang tuaku. Dan sejak itu kita merawat kucing itu. Namanya Messi. Kalau kalian follow aku di Instagram, kamu pasti tahu kalau aku sering ngepost juga tentang Messi, dan Messi juga punya akun Instagramnya sendiri aku buatin. Dan itu secara mendadak banget, itu kejutan yang aku gak duga-duga kalau aku bakalan piara kucing. Nah, itu juga mungkin kejutan yang akan datang dalam hidup kamu. Aku percaya sih, animals choose its owners. Aku yakin binatang itu memilih siapa yang dirasa bisa dianggap aman buat mereka untuk jadi tuannya. Nggak ada yang kebetulan, karena mereka tuh juga jiwa. Mereka juga jiwa. Pasti ada alasan kenapa kamu crosspath dengan binatang-binatang tertentu. Mungkin banyak yang kalian yang akan mendadak punya piaraan juga. Dan ada yang mungkin traveling ke luar negeri, atau traveling jalan-jalan ke luar negeri. Tapi satu yang aku rasakan kuat lagi adalah, entah kamu ketemu dengan orang yang akan menyatakan cintanya ke kamu, atau kamu jadi makin sibuk secara karir, atau kamu dan teman-teman kamu menemukan hobi yang sepadan dan selaras, atau kamu traveling ke luar negeri. Whatever that's about to happen, apapun yang akan terjadi ini,
itu akan menyembuhkan rasa minder atau insecure kamu. Karena aku perlu bilang, aku agak ngerasa berat buat teman-teman yang pilih nomor 3 dibandingkan 2 yang lain. Berat dalam konteks, I feel sad for you guys. Aku ngerasa sedih buat kalian. Mungkin memang kalian itu tipe yang kamu punya trauma yang mungkin kamu pendam sendirian, atau kamu memang punya trauma tentang rasa insecure atau rasa minder, atau kamu ngerasa gak berkualitas, atau ada whatever happened in the past or whatever you thought you were. Entah itu kamu pernah bikin kesalahan fatal di masa lalu, atau kamu ngerasa memang kamu bertumbuh di lingkungan keluarga yang kurang sehat, atau kamu ngerasa kamu secara finansial kekurangan, atau kamu ngerasa kurang cantik, kurang cakep, kurang ganteng. Apapun segala hal yang kamu rasa kurang dari dalam dirimu, setelah kejutan ini datang, kamu akan lebih berani untuk oke, ternyata aku nggak kurang ya, ternyata aku cukup ya. Dan kamu gak akan minder lagi. Beberapa di antara kalian aku rasa ini juga ada kaitan dengan mungkin kamu akan dapat some sort of fame, ketenaran atau popularitas yang layak. Atau tiba-tiba kamu dapat exposure di sosial media dan orang suka sama konten kamu, itu juga bisa. Hati-hati overworking. Aku nggak tahu kenapa aku pengen ngomong ke kalian hati-hati overworking, atau kamunya sendiri tidak bisa menyeimbangkan antara kapan waktu buat kamu main, ngurus hobi, atau ngurus dirimu sendiri, waktu dating atau waktu traveling, itu semua keteteran. Okay, but this is nice. I love your energy. Aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku sampaikan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 tentang kejutan apa yang mungkin datang dalam hidup kamu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau gitu, berarti pesan buat nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di akun sosial media yang Delicious Prices, akun sosial mediaku yang lain yang aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Ada Instagram, ada TikTok, dan ada Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Well, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.